orang muda yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama, Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan katekese pada pagi hari ini. Tema katekese kita pada pagi hari ini adalah memahami dan menghayati sakramen Ekaristi. Marilah kita mengikuti kegiatan katekese ini dengan bersatu hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pembukaan. Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rezeki umat Allah yang berjalan menuju ke surga. Para kudus serta para malaikat mengaturkan bakti penuh hormat. Tiap hari Yesus kunjungi kami, menghidangkan tubuh dan darahnya. Tiap hari Yesus kunjungi kami, menghidangkan tubuh dan darahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta, berkat dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan katekese yang berjudul memahami dan menghayati sakramen Ekaristi. Kami mohon kepadamu ya Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar kami dapat mendengarkan dan menghayati sabda-Mu dengan baik. Dan semoga ya Bapa, dengan tema katekese kami pada pagi hari ini, kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami dapat menimba dengan baik pengetahuan rohani mengenai makna Ekaristi, sehingga kami dapat menghayati Ekaristi dengan baik dalam hidup kami setiap hari. Lindungilah dan bimbinglah kami selama proses katekese ini berlangsung, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan melihat dan mendalami situasi konkret dengan mendengarkan kisah dari Santo Pascalis Bailon. Santo Pascalis Bailon. Santo Pascalis Bailon dilahirkan di Spanyol pada tanggal 24 Mei 1540 pada hari raya Pentakosta yang di Spanyol disebut sebagai Pasca Roh Kudus. Dari situlah namanya berasal. Kedua orang tuanya, Martin Bailon dan Elizabeth Jubera, adalah petani yang saleh. Sejak masih muda, Santo Pascalis telah menunjukkan devosi mendalam terhadap Ekaristi Kudus. Bahkan ketika usianya belum genap 1 tahun, Santo Pascalis mengikuti misa dengan sangat khusyuk. Sesudah konsekrasi, ketika imam menunjukkan Yesus dalam Hosti Kudus, ia gemetar diliputi kekaguman luar biasa. Suatu hari, ketika usianya belum cukup dewasa untuk dapat berjalan sendiri, Santo Pascalis menghilang dan tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya mencari-cari dia di seluruh rumah dan bertanya kepada para tetangga kalau mereka melihatnya. Sungguh malang, ia tetap tak berhasil menemukan putranya. Jadi ia pergi ke gereja untuk berdoa. Ketika ia sedang berjalan memasuki gereja,
Di sanalah terlihat olehnya Santo Paskalis duduk di atas anak tangga di depan tabernakel. Santo Paskalis dipenuhi kerinduan yang bernyala-nyala untuk mengunjungi Yesus dalam sakramen Maha Kudus, bahkan sejak ia masih kanak-kanak. Apabila ia sedang mengempalakan kawanan domba ayahnya di padang dan tak dapat ikut serta dalam adorasi sakramen Maha Kudus, ia akan berlutut ke arah gereja serta mempersatukan dirinya dengan Yesus. Lalu didaraskannya doa-doa kepada hati Ekaristi. Suatu hari, ketika sedang mengempalakan dombanya, Santo Paskalis mendengarkan lonceng-lonceng sebuah biara di dekat sana berdentang mengagungkan konsekrasi dalam misa kudus. Diliputi kerinduan yang berkobar-kobar akan Yesus, ia berseru dengan lantang, "Ya Tuhan yang layak atas segala sembah sujud, perkenankanlah aku melihat-Mu." Baru saja ia mengatupkan bibirnya ketika suatu bintang yang bersinar kemilau muncul di langit. Sementara ia memandang ke atas, langit terbuka. Sekejap kemudian bintang lenyap digantikan oleh sebuah piala dan hosti kudus dengan para malaikat bersembah sujud di sekeliling. Ketika usianya 18 tahun, Santo Paskalis mohon diizinkan bergabung dengan para biarawan Fransiskan agar ia dapat mengikuti misa sesering mungkin dan melewatkan lebih banyak waktu dalam sembah sujud kepada Yesus. Pada mulanya ia ditolak, tetapi pada akhirnya ketika usianya 24 tahun, ia diterima juga di biara sebagai penjaga pintu dan pengurus takut. Anggota komunitas yang lainnya memperhatikan bagaimana ia seringkali dengan sukarela dan senang hati melakukan tugas-tugas yang paling berat dan tidak menyenangkan. Cinta dan amal kasihnya kepada mereka yang malang dan menderita, kelemah lembutan dan kerendahan hatinya sungguh mencengangkan siapa saja. Di samping itu, brother muda ini juga melakukan mati raga, bahkan lebih keras dari yang ditetapkan dalam komunitasnya. Santo Paskalis wafat pada tanggal 15 Mei 1592 di atas kembaringannya, tempat pada saat kurban kudus misa diunjukkan, saat imam mengangkat Yesus dalam Ekaristi Kudus agar semua orang dapat sujud menyembahnya. Sungguh ajaib. Bahkan sesudah wafatnya, Santo Pelindung Ekaristi ini yang mengagumkan menjadi saksi akan kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi. Dalam misa pemakamannya, Santo Paskalis membuka kedua matanya dan duduk saat hosti kudus dan piala diunjukkan, memandang dengan penuh cinta dalam sembah sujud kepada Sang Raja Ekaristi. Oke teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan tadi cerita dari Santo Paskalis Baillon. Sekarang kita akan mendalamnya dengan dituntun oleh beberapa pertanyaan tertentu. Setelah mendengarkan cerita di atas, kira-kira apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar. Kepada Imanita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti dalam kisah Santo Paskalis tadi, bahwa saya merasa sangat senang dan terharu dengan kisah Santo Paskalis, di mana di sini Santo Paskalis mempunyai kerinduan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, di mana di sini dalam arti bahwa dia sangat Tuhan, dia menginginkan Tuhan itu selalu ada dalam diri Santo Paskalis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Ika. Apakah ada teman lagi yang menjawab? Kepada Kakak Tiara, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari cerita yang telah saya dengar tadi tentang Santo Paskalis Baillon, di mana dia itu mendapat suatu penglihatan, di mana dia itu melihat bintang di langit itu berubah menjadi piala dan roti. Dari situ dia sangat
ada rasa kerinduan dalam dirinya dia untuk mengikuti Ekaristi, dan dari situ dia dinobatkan menjadi santo pelindung Ekaristi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kakak yang telah menjawab tadi. Apakah ada teman lagi yang menjawab? Kalau tidak ada, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang kedua. Apa yang menginspirasi teman-teman dari kisah Santo Paskalis di atas? Kepada teman Nolan, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang menginspirasi saya dari kisah Santo Paskalis tadi, di mana Santo Paskalis memiliki semangat dalam perayaan Ekaristi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Nolan. Apakah ada teman lain lagi yang menjawab? Kepada teman Firly, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan yang menginspirasi saya dari kisah Santo Paskalis yaitu kecintaannya terhadap Ekaristi semenjak dia masih di usia yang sangat muda, di usia yang sangat belia, dan kemudian kecintaannya itu tidak pernah berhenti, dan dia itu memiliki rasa jika dia melewatkan sesuatu untuk bertemu Tuhan, maka kerinduannya itu akan sangat meluap, sehingga setiap hari itu pasti ada waktu, pasti ada kesempatan untuk selalu ingin bertemu dan ingin mempersatukan dirinya dengan Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada teman Firly. Apakah ada teman lain lagi yang menjawab? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ada kisah dari teman-teman yang serupa dengan kisah dari Santo Paskalis di atas? Kalau ada, coba teman-teman sharingkan kepada kita semua. Kepada kakak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya, apakah ada cerita yang serupa dengan Santo Paskalis? Jadi di kampung kami kebetulan gerejanya itu sangat jauh, dan untuk menuju gereja itu kami tempuh dengan jalan kaki. Dan ada tetangga saya, sekarang dia sudah jadi pastor. Dulu pas waktu kecil dia itu selalu rajin ke gereja, dan setiap minggu meskipun dia berjalan sendirian, dia tetap ikut misa di gereja. Dan meskipun teman-temannya mengajak dia bermain pada hari Minggu, tetapi dia tidak mau. Dan dia di gereja itu selalu aktif menjadi misdinar, dan karena keaktifannya itu dia selalu ikut misa di gereja, perayaan Ekaristi, sehingga dia melanjutkan sekolahnya di seminari tinggi, dan sekarang dia sudah menjadi pastor, dan usia imamatnya itu sudah lebih dari 15 tahun. Menurut saya ini cerita yang serupa dengan kisah Paskalis, di mana dia itu memiliki kerinduan untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun perjalanan jauh menuju gereja, tapi dia tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih. Baik, kasih kepada kakak saya yang telah men-sharingkan pengalamannya tadi. Apakah ada teman lagi yang mau menjawab? Kepada teman Dila, saya persilahkan. Terima kasih. Saya ingin men-sharingkan sedikit pengalaman. Ini memang bukan pengalaman pribadi saya, tapi saya mau menceritakan seseorang yang saya berpikir bahwa itu menjadi seorang yang sangat menginspirasi bagi saya, dan juga pengalaman hidupnya diibaratkan sama seperti apa yang diceritakan dari kisah tentang Santo Paskalis Belon. Di paroki kami ada seorang pastor kolonial. Sekarang dia telah mencapai pesta imamatnya mungkin 58 tahun, dan abalnya pastor paroki kami ini bernama Pater Thomas Krum. Dia adalah seorang pastor dari Turki, dan bekerja atau memberi pelayanan di paroki kami, di paroki Rejen. Pater Thomas ini berasal
abangnya dia adalah keluarga Islam, tetapi dalam perjalanan waktu entah apa yang dia lihat atau apa yang menginspirasi dirinya untuk ikut jalan Kristus, saya juga kurang mengetahuinya, tetapi bahwa kecintaan dari Pater Thomas ini bisa dibilang itu sangat menginspirasi kita semua, terutama dalam hal Ekaristi. Misalnya setiap pagi di paroki kami, dia mewajibkan agar anak-anak asrama, khususnya anak-anak asrama SMP, untuk mengikuti misa pagi. Dan misa paginya juga harus dilaksanakan setiap hari, dan sore harinya harus diadakan ibadat sore. Setiap hari dia terus melakukan hal yang sama, tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan terus. Dan ketika ia sakit yang tidak bisa jalan, dia masih melaksanakan Ekaristi di kamarnya sendiri dan diikuti beberapa orang yang turut membantu dia dan mendampingi dia merayakan Ekaristi. Dari hal ini saya mau mengatakan bahwa kecintaan seseorang terhadap Ekaristi itu ditampilkan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang variatif, tetapi sama-sama memiliki tujuan atau memiliki visi yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus, karena mereka mendapat penglihatan atau kerinduan mereka terhadap Ekaristi sangat besar, sehingga segala cara mereka lakukan seperti apa yang dikisahkan oleh dari cerita tersebut tentang Santo Paskalis Bailon. Meskipun ia tidak diterima ketika ia berumur 18 tahun, tetapi ia masih berusaha sehingga pada berumur 24 tahun dia diterima untuk melayani paroki, meskipun dia bekerja sangat rendah sekali bisa dibilang. Tetapi karena dia memiliki kerinduan atau kehausan akan Ekaristi, maka dia menghalalkan segala cara, tetapi cara yang dia lakukan di sini adalah cara yang baik, sehingga ia mampu bertemu dengan Tuhan lewat Ekaristi yang ia ikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Dilan yang telah menceritakan pengalamannya tadi. Apakah ada teman lagi yang ada pengalaman serupa dengan kisah Santo Paskalis Bailon? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada keempat teman kita yang telah menjawab tadi. Langsung saja kami akan membacakan penegasan dari kami sebagai fasilitator. Baik, terima kasih. Dari cerita di atas ada penegasan dari fasilitator. Yang pertama, teman-teman yang terkasih, seperti yang kita ketahui, sakramen Ekaristi itu adalah sakramen yang paling penting dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Melalui sakramen Ekaristi ini, kita dapat bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengannya. Kita mengikuti perayaan Ekaristi bukan hanya semata-mata sebuah lambang, tetapi kita mengikuti perayaan Ekaristi ini sebagai tanda kehadiran Allah dalam diri kita, dan kita menerima Tuhan dengan penuh sukacita dalam hati kita masing-masing. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita meninggalkan kehidupan kita dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Ekaristi adalah sakramen hidup sehari-hari. Setiap kali kita merayakan sakramen Ekaristi, kita datang kepada Tuhan dan membawa kepadanya seluruh suka dan duka hidup kita. Yang kedua, dalam hidup Santo Paskalis, setiap hari dia berjuang untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Bahkan saat dia masih kecil, ia mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh kusuk. Dalam hidupnya juga, apapun pekerjaan dan apapun kesibukannya, ia tetap ingat akan perayaan Ekaristi. Bahkan, jika ia tidak berada dalam gereja, ia pun tetap berdoa dan tetap memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita patut meniru dan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Santo Paskalis. Kita harus menghayati sakramen Ekaristi sebagai sarana keselamatan hidup kita dan serta selalu bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui sakramen Ekaristi. Oke, terima kasih kepada saya telah membacakan penegasannya. Yang ketiga, kita akan menimba inspirasi dari kitab suci Markus bab 14 ayat 22 sampai 25. Kepada teman saya Esti, saya persilakan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan bersama-sama tadi bacaan suci, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membacanya sekalian. Untuk mendalami ayat-ayat kitab suci yang telah kita bacakan tadi, kita dituntun oleh beberapa pertanyaan penuntun. Pertanyaan yang pertama, setelah kita mendengarkan bacaan suci tadi, kira-kira ayat mana yang menarik menurut teman-teman dan mengapa ayat itu menarik bagi teman-teman? Kepada teman Olive, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hal menarik dari Injil yang sudah dibacakan tadi bahwa itu saya tertarik pada ayat yang ke-22 di mana disitu ditegaskan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dan hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Ekaristi yang kita rayakan sekarang merupakan kita mengenang kembali apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya pada zaman dahulu. Dan hal ini juga Yesus mau menunjukkan sikap kesatuan dan solidaritasnya bersama kita umat manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Olive yang telah menjawab tadi. Apakah ada teman lain lagi yang mau menjawab? Kepada Kakak Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25 menceritakan tentang penetapan perjamuan malam. Saya tertarik dengan Injil yang diceritakan pada hari ini, di mana dalam Injil ini menceritakan tentang Yesus yang melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Di sini ingin menegaskan kepada kita untuk Yesus ingin agar kita manusia ini mempunyai kerinduan akan Ekaristi, agar kita tahu bahwa makna dari Ekaristi itu di mana kita menikmati tubuh dan darah Kristus pada saat perayaan Ekaristi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Tiara yang telah menjawab. Apakah ada teman lain lagi yang akan menjawab? Kalau tidak ada, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Dari bacaan yang telah kita dengarkan tadi, apa yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya? Kepada Tuan Elin, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya yaitu melakukan perjamuan malam dengan memecahkan roti dan membagikannya kepada murid-muridnya. Dan ini dilakukan untuk melanjutkan misi Yesus yaitu membangun komunio atau persekutuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Elin. Apakah ada teman lagi yang akan menjawab? Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Pesan apa yang mau disampaikan kepada kita melalui bacaan tadi? Kepada teman Freddy, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pesan dari bacaan tentang perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya, yaitu kita pun ikut terlibat dalam perjamuan itu dalam mengikuti setiap perayaan Ekaristi. Dan apabila kita mengikuti setiap perayaan Ekaristi itu, maka kita akan diselamatkan karena karena perayaan Ekaristi itu merupakan sebagai sarana untuk keselamatan kita. Baik, terima kasih kepada teman Firly yang telah menjawab pertanyaan tadi. Apakah ada teman lagi yang menjawab? Kepada teman Dila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pesan yang mau disampaikan dari Injil Markus tentang penetapan perjamuan malam, Yesus mau mengajak kepada kita semua agar kita perlu memaknai Ekaristi secara lebih sempurna, karena Ekaristi itu sendiri adalah memiliki makna pemakluman terhadap misteri wafat, misteri kematian Yesus, wafat dan kebangkitannya. Hal ini mau mengatakan bahwa dalam perjamuan Ekaristi ini suatu peristiwa yang mencakup keseluruhan dari seluruh perjalanan Yesus Kristus, dan kita merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh karena merupakan sebuah sarana keselamatan. Dijelaskan juga bahwa Ekaristi itu adalah salah satu sarana untuk menuju ke sebuah keselamatan. Maka kita perlu membangun niat dan kesadaran kita untuk tetap melaksanakan ataupun mengikuti perayaan Ekaristi, karena perayaan Ekaristi itu adalah perayaan pengenangan akan misteri wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Baik, terima kasih kepada teman Dila. Apakah ada teman lagi yang menjawab? Kalau tidak ada, kami akan membacakan penegasan. Yang pertama itu, melalui bacaan ini tadi, kita kembali diingatkan untuk selalu mengenang misteri penetapan perjamuan malam sebagai wujud penyerahan kurban dan penebusan oleh Yesus kepada kita semua. Dalam perikop tadi, kita dapat dengan jelas mendengar bagaimana Yesus menetapkan perjamuan malam dan menetapkan Ekaristi. Yesus mengambil roti dan cawan berisi anggur. Ia berkata sendiri bahwa roti dan anggur itu merupakan tubuh dan darahnya sendiri. Inilah yang perlu kita pahami mengenai sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi yang biasa kita sambut merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ekaristi diberikan sebagai tubuh dan darahnya agar dengan mengambil bagian di dalamnya, kita dapat bersatu dengannya dan menjadi satu tubuh. Ekaristi Kudus menyempurnakan inisiasi Kristen. Oleh pembaptisan mereka diangkat ke martabat imam rajawi dan oleh penguatan makin dijadikan serupa dengan Kristus. Oleh Ekaristi, ia mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. Yesus menetapkan perjamuan malam sebagai wujud supaya kita selalu mengenal misteri penebusannya. Dalam perjamuan malam itu, Yesus sebenarnya telah menetapkan Ekaristi, yakni melalui air dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Dengan demikian, kita mendapat anugerah untuk selalu hidup bersama Yesus dan dapat memperoleh keselamatan kekal. Sebagai orang Kristen, kita hendak pahami bahwa melalui Ekaristi, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan semakin merasakan kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Dengan begitu, kita memiliki kekuatan dan dapat diselamatkan olehnya. Hendaknya kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mewujudkan pengorbanan Yesus itu dengan cara membantu dan menolong sesama yang menderita dan yang mengalami kesulitan dalam hidup. Oke, teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan cerita dari Santo Paskalis dan telah mendengarkan bersama-sama tadi sabda Tuhan. Sekarang kita akan merencanakan aksi konkret atau rencana tindak lanjut. Apa kira-kira kegiatan aksi konkret yang bisa kita lakukan untuk semakin aktif mengikuti perayaan Ekaristi, dan apa yang harus kita lakukan
untuk semakin menghayati Ekaristi dalam hidup sehari-hari. Saya persilakan kepada teman-teman untuk berkomentar. Kepada masing-masing kelompok saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari hasil diskusi kami tadi, kami ada merencanakan tindakan atau aksi konkret yang bisa kita lakukan untuk kedepannya, yaitu sebagai orang muda Katolik, tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mengikuti perayaan atau perjamuan Ekaristi atau perjamuan kudus. Salah satu tindakan yang bisa kita lakukan yaitu dengan aktif dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Misalnya pada saat masa-masa besar bagi umat Katolik, misalnya pada masa-masa Natal, kita bisa mengambil bagian dalam kegiatan itu, misalnya kita mengikuti KOR atau menjadi lektor atau lektris pada saat perayaan Ekaristi. Terima kasih. Pak Ustazah, saya persilakan kepada Baik, terima kasih atas kesempatan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami tadi bahwa salah satu langkah konkret untuk menghayati perayaan Ekaristi adalah menyadarkan orang, yaitu dengan cara membawa dan mengajak mereka untuk giat dalam bentuk kegiatan-kegiatan rohani seperti yang sudah kita lakukan sekarang, yaitu kegiatan KTKC dan juga melalui seri kitab suci ataupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang mampu membawa kita untuk semangat dalam merayakan Ekaristi itu sendiri. Terima kasih. Baik, setelah kita merencanakan bersama-sama tadi aksi konkret atau tindak lanjut dari apa yang telah kita bicarakan ini, kami sebagai fasilitator mengharapkan agar kita semua mewujudkan dan melaksanakan atas apa yang telah kita rencanakan bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dan bersedia mengikuti katekesi pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan katekesi ini, kita akan mengikuti doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan katekesi kami pada pagi hari ini. Kami telah selesai mendalami sakramen Ekaristi. Semoga pengalaman pengetahuan yang kami peroleh dalam katekesi ini bermanfaat bagi kami. Semua doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun tetap cinta Yesus selamanya. Ya